Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saiful Mikdar dengan NIM 11920202253. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mereview atau meresume materi yang kedua, yaitu sistem rekrutmen sumber daya guru dan santri. Baik, perlu kita ketahui bahwa rekrutmen merupakan suatu proses mencari atau menetapkan sejumlah orang, kemudian dicari yang paling terbaik, yang paling tercakap untuk mengisi lowongan kerja. Jadi rekrutmen sumber daya guru dan santri yaitu suatu proses untuk menetapkan guru atau peserta didik atau santri di suatu lembaga pondok pesantren tertentu dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Nah, apa sih gunanya dilakukan rekrutmen? Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan daripada diadakannya rekrutmen sumber daya guru dan santri yaitu untuk mencari atau untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan di lembaga pondok pesantren, sehingga dengan diadakannya rekrutmen guru, pekerjaan tersebut bisa terselesaikan. Namun di sisi lain, diadakannya rekrutmen sumber daya guru yaitu untuk regenerasi, untuk generasi penerus tenaga pendidik di pondok pesantren di masa yang akan datang. Jadi secara terus bertahap dengan seleksi tertentu, sehingga pondok pesantren tidak kekurangan tenaga pendidik atau guru. Adapun biasanya kriteria sumber daya guru atau tenaga pendidik di suatu pondok pesantren itu biasanya dikembalikan atau tergantung kepada lembaga pendidikan pondok pesantren itu sendiri. Namun biasanya dalam kriteria sumber daya manusia atau tenaga pendidik di pondok pesantren yaitu misalnya yang pertama berakhlakul karimah, kemudian memiliki pemahaman yang luas, memiliki wibawa, kemudian memiliki komitmen yang tinggi, siap konsisten, siap bekerja sama sesuai dengan visi misi di pondok pesantren itu sendiri. Nah, adapun proses rekrutmen bagi peserta didik di pondok pesantren atau santri sama, biasanya terdapat pemahaman yang luas, kemudian memiliki akhlakul karimah, kemudian berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun tahapan-tahapan rekrutmen guru atau tenaga pendidik di pondok pesantren dan santri yaitu yang pertama biasanya tahapan pemberkasan, yaitu seperti mengisi biodata, kemudian surat-surat yang harus dilengkapi untuk menyelesaikan berkas-berkas yang telah ditentukan dari pihak lembaga pendidikan pondok pesantren. Jadi tahapan pertama biasanya menyusun berkas, kemudian tahapan yang kedua yaitu tes. Tes ini bisa berupa tes lisan maupun tes tulis. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tes wawancara. Dan biasanya tes wawancara ini adalah bagian atau tahapan yang terakhir dari beberapa tahap. Dan biasanya tes wawancara ini dilaksanakan bagi peserta yang lolos di tahap yang kedua, sehingga dari pihak lembaga pendidikan pondok pesantren mengadakan wawancara dengan peserta yang lolos, baik itu peserta dari calon tenaga pendidik di pondok pesantren itu sendiri
ataupun peserta didik atau santri yang akan mondok di pondok pesantren. Nah, setelah itu lolos, nah kemudian mereka-mereka yang lolos seleksi dengan tahapan-tahapan yang telah mereka lewati lalu akan ditetapkan di tempat yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan pondok pesantren. Nah, namun di sisi lain mengenai tahapan-tahapan atau proses rekrutmen sumber daya guru atau tenaga pendidik atau mu'allim di suatu pondok pesantren biasanya menggunakan sistem aklamasi atau sistem ditunjuk, namun dari pimpinan pondok pesantren biasanya tidak asal menunjuk sesuai atau dengan analisis tertentu yang telah dilakukan oleh pimpinan pondok. Misal si A karena di pondoknya sudah lama, kemudian pengabdiannya sudah lama, kemudian memiliki pemahaman yang luas, memiliki wibawa yang tinggi sesuai dengan kriteria atau analisis daripada pondok pesantren, sesuai dengan kebutuhan pesantren, maka secara aklamasi ditunjuk langsung oleh pimpinan pondok pesantren untuk menjadi tenaga pendidik atau mu'allim di pondok pesantren. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses rekrutmen sumber daya guru dan santri di pondok pesantren. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.